Konnichiwa Minna, Raihan des. Jadi sebelumnya kan aku udah ngajarin HTML dan CSS. Nah sekarang tuh JavaScript. Jadi itu JavaScript ibaratnya kalau dalam suatu website itu kayak brain atau otaknya lah. Jadi HTML tuh yang membentuk strukturnya kayak layoutnya, CSS tuh mempercantiknya. Nah JS itu yang membuat website itu bisa bergerak dinamis gitu loh. Nah terus di sini target belajar kita tuh mengenal dan bisa menyayangi JavaScript. Jadi JavaScript itu bisa buat apa aja. Terus kita bisa menulis kode JavaScript yang singkat, tipe data, operasi dasar, logika, dan function. Ini masih ini banget sih, masih dasar-dasar aja kok yang kira-kira bakal segera dipakai. Jadi JavaScript itu fungsinya banyak ya. Kalau misalkan teman-teman udah mempelajari JavaScript, kalian tuh bisa banyak banget. Kayak kalian bisa jadi game developer, kalian bisa jadi website developer, terus Android juga bisa pakai React Native, terus ngoding sejak ada Node.js tuh kalian juga bisa membuat apa sih namanya kayak aplikasi PC gitu juga pakai JavaScript. Jadi JavaScript itu bahasa pemrograman yang sangat useful sih sekarang. Dia juga kayaknya sekarang bisa buat data science gitu deh. Ada library yang sudah mendukung dia gitu. Jadi kalau kalian udah belajar JavaScript, kalian bisa melakukan banyak hal. Jadi sangat recommended. Nah, terus oke, jadi ya itu menurutku itu bisa jadi motivasi sih teman-teman, biar kita semua tuh lebih bersemangat dalam mempelajari JavaScript ini. Habis itu oke, cara pakai JavaScript tuh gimana? Ini saya buat. Jadi kan JavaScript itu awal nih dia tuh cuma bisa jalan di browser aja sampai nanti kalian bakal belajar yang namanya Node.js. Tapi sekarang ini udah. Jadi kalian bisa menggunakan JavaScript itu kalian buka browser, terus kalian buka inspect element. Nah, ini kayak gini kan. Terus di konsolnya ini, nah JavaScript itu bisa dijalankan di sini. Ini saya pakai yang dari saya pakai extension preview. Coba kalian ketik alert kepala Bapak Dio. Nah, dia nongol gini kan. Alert itu adalah event yang buat nampilin kayak message gini dah. Nah, dan banyak banget yang bisa kita pakai. Terus ya itu pengenalan singkat aja. Habis itu ini Nah, terus di JavaScript ini sebelum kita belajar jauh, kita harus punya beberapa bahan dasar yang kita miliki dulu biar ntar belajar kedepannya itu lebih enak. Biar ketika kita belajar memasak, membuat kue dan sebagainya itu kita ada dasarnya. Kita udah mengenal istilah-istilah dasarnya juga. Nah, pertama ada tipe data. Tipe data tuh ada yang string, text, kalian bisa buat kayak gini. Terus juga ada angka biasalah. Terus number, boolean benar atau salah, false true, atau kalian juga bisa pakainya tuh untuk false true tuh juga bisa kayak gini, 0 atau 1. 0 atau 1. 0 itu untuk false, 1 untuk true. Nah, ini kan 25 kan angka. Sebenarnya tuh yang bedain angka sama number sama string itu adalah di petiknya ini, guys. Jadi kalian juga kalau misalkan let ukuran baju misal kalian bikinnya 13. Nah, 13 ini kan angka. Tapi kalau kalian kasih gini, dia jadi string. Nah, jadi perhatikan baik-baik ininya, titik duanya. Oh iya. Nah, kalau di JavaScript tuh titik koma ini nggak diperluin ya, dia nggak ngasilin error. Jadi kalian mau kasih atau enggak tuh sama aja sebenarnya. Oke, terus setelah ini kalian coba kalian bisa nampilin ke ini ke konsol log tadi. Caranya ya udah kalian tinggal buka. Kalian bisa pakai extension live preview kayak yang punya saya, atau kalian pakai live server gitu juga bisa. Nah, terus kalau udah ini kan udah jalan ini, bentar kita hapus dulu.
Kita coba hilangkan ini dia lagi. Kita coba jalankan. Preview. Kita jalankan di browser aja biar lebih mudah. Ini close. Nah, terus kita lihat di konsol log. Inspect di konsol. Nah, nama Haji Rehan, umur 25, status menikah, false. Status menikah, false. Ini ya, false. Terus ini tipe data, string, number, boolean. Jadi kalian bisa ngecek tipe data itu dengan pakai type of spasi. Type of spasi nama, type of umur, type of sudah menikah. Nah, terus tadi kan saya kan ngajarinnya ini kan buat nampilin tuh kita pakai console log, terus misal nama gini kan. Nah, biar kalian itu lebih mudah dalam membaca hasil, dalam membaca datanya, kalian tuh bisa ngasih label kayak gini. Jadi dikasih string, habis itu dipisahin koma gini. Nah, oke, terus oh, tapi kayaknya kalau kalian pakai 01 itu boolean itu dia bakal kebacanya number deh. Cuman kalau misalkan sebagai logic dia works sih, seingat saya. Coba ya, sudah menikah. Ini kan berarti si sudah menikah dia ketimpa sama satu kan dari yang awalnya false. Coba kita running lagi. Sudah menikah satu, sudah menikah number. Oh iya, dia jadi number. Nah, ini berarti dia bisa jadi logic, cuman kalau misalkan kalian pakai kondisional nanti, kondisional berdasarkan tipe data, dia nggak lolos. Ya nggak usah dipusingin lah, ntar aja dah. Oke, habis itu kita belajar operasi dasar. Jadi di JavaScript ini kita tuh bisa menggunakan operasi dasar untuk penjumlahan, untuk aritmatika, untuk angka-angka number gitu bisa. Nah, ini untuk tambah, kurang, kali, bagi. Oke. Nah, hasil tambah, hasil kurang, hasil bagi ini sama lah ya. Nah, terus juga kalian tuh bisa kombinasiin apa namanya string kayak gini. Jadi let sapaan sama dengan halo plus nama plus ini. Jadi ini nanti hasilnya tuh string dia. Kalian tuh bisa buat kayak gini juga. Tapi kalau di sini dia tuh kayaknya nggak bisa number deh. Coba ya kita pakai angka 1. Angka 1 halo 10. Nah, oke, dia bisa ditampilin, tapi coba kita cek type of-nya ya. Type of sapaan. Nah, dia jadinya string kan. Dia yang angka 1 tadi yang harusnya di aritmatika, karena dia digabung sama string-string, dia jadinya string juga gitu. Terus di JavaScript kalian juga bisa pakai logikanya tuh ininya, jika ini maka ini, jika bukan ini maka bukan ini, gitu-gitu. Nah, ini if umur lebih dari sama dengan, oh iya, jadi logikanya itu ada ini tuh lebih dari sama dengan, lebih dari, terus ini lebih dari sama dengan, terus ini kurang dari, terus ini kurang dari sama dengan gitu. Terus ada juga ini tuh atau, terus ini tuh dan, terus ini tuh bukan. Contohnya nanti ya kalian tahu ini aja dulu, nanti sambil jalan dijelasin. Jadi umur lebih dari sama dengan 18, berarti jika nilai umur itu nilainya itu lebih dari atau sama dengan 18, maka dia akan jalankan nama adalah orang dewasa. Tapi jika umur itu tidak memenuhi lebih dari sama dengan 18, itu dia akan ngeprint yang ini gitu. Nah, coba saya tanya, coba pertanyain, kalian pause dulu ya. Kalau misalkan dia umurnya 17, dia ngeprint apa? Terus kalau misalkan umurnya itu 18, dia ngeprint apa? Terus kalau 19 dia ngeprint apa? Coba jawab dulu. Nah, kalau 17 dia tuh akan ngeprint masih anak-anak. Kalau 18 dia tuh akan ngeprint orang dewasa.
Kalau 19 dia juga akan ngeprint orang dewasa. Nah, karena 17 dia kurang dari 18. Kalau 18 dia sama dengan 18. Kalau 19 dia lebih dari 18. Jadi dia memenuhi ini. Oh iya, ada satu lagi. Itu sama dengan. Itu sama dengan. Sama dengan. Terus logika itu juga bisa kalian kombinasikan dengan boolean. Boolean tuh yang tadi if benar salah tadi boolean. Jika sudah menikah, atau ini tuh berarti artinya jika sudah menikah bernilai true atau 1. Bentar, gagap ya. Dah. Nah, itu berarti kalian bacanya jika sudah menikah bernilai true atau 1, maka dia akan jalankan yang ini. Jika tidak, maka dia jalankan yang ini, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah menikah bernilai false, ini berarti jika sudah menikah bernilai false, maka dia akan jalankan yang ini. Atau enggak, ini itu juga bisa kalian ubah dengan gini. Jika sudah menikah itu datanya tidak ada atau datanya itu false, itu dia akan menjalankan yang ini gitu. Karena dia kan memenuhi ini kan. Gitu. Jadi if awal itu nilainya tidak harus bernilai positif gitu, teman-teman. Yang penting dia harus memenuhi. Yang penting jikanya itu harus memenuhi. Kalau memenuhi maka dia akan jalankan yang ini. Gitu. Habis itu di function. Function itu misal nih kalian ingin buat pengecekan if ngecek if nama lebih dari 1, print console log lebih dari 1. Terus kalau enggak log enggak lebih dari 1. Nah, kalau misalkan kalian punya nama sama dengan 1, terus nama sama dengan 2 sampai nama sama dengan 1000, kan capek ya kalau misalkan harus jalankan ini berkali-kali. Nah, kalian tuh bisa buat function namanya. Jadi kalian kalau misalkan ada hal-hal yang berulang itu kan bisa membuat function kayak gini. Jadi function itu formatnya tuh function sapa orang, ini tuh nama orang, nama functionnya function. Ini template-nya, jadi function nama functionnya apa, terus parameternya, terus ini kalian mau ngapain dalam sini gitu. Jadi ini nama functionnya sapa orang, paramsnya itu nama orang. Ini tuh adalah data yang akan dimasukkan ke dalam functionnya gitu, disebutnya tuh params. Nah, terus jadi cara makainya itu gimana? Kayak gini. Jadi sapa orang, nama functionnya, buka kurung, terus params ininya, terus nama orang gitu. Itu cara makainya ya gampang gitulah. Terus ini cek umur juga. Ini jadi di sini tuh kalian bisa masukin data apa aja. Begitu. Nah, ini dia kepanggil kan, cek umur. Gitu, pengenalan dasar. Bentar lagi nggak ya? Logic udah. Nah, ini coba kalian tes pemahaman dari yang udah diajarkan barusan. Coba kalian kerjakan ini. Kalau udah selesai bisa komen di kolom komentar, atau ada yang nggak paham bisa komen juga. Semangat.
Konnichiwa minna, Raihan des. Jadi aku sekarang mau ngajarin JavaScript dasarnya aja dan semoga mudah dipahami. Jadi kemarin kan jadi sebelumnya aku udah ngajarin HTML dan jadi sebelumnya kan aku udah ngajarin HTML dan CSS. Nah sekarang tuh JavaScript. Jadi itu JavaScript ibaratnya kalau dalam suatu website itu kayak brain atau otaknya lah. Jadi HTML tuh yang membentuk strukturnya kayak layoutnya, CSS tuh mempercantiknya. Nah JS itu yang membuat website itu bisa bergerak dinamis gitu loh. Nah terus di sini target belajar kita tuh mengenal dan bisa menyayangi JavaScript. Jadi JavaScript itu bisa buat apa aja. Terus kita bisa menulis kode JavaScript yang singkat, tipe data, operasi dasar, logika, dan function. Ini masih banget sih, masih dasar-dasar aja kok yang kira-kira bakal segera dipakai. Jadi JavaScript itu fungsinya banyak ya. Kalau misalkan teman-teman udah mempelajari JavaScript, kalian tuh bisa banyak banget. Kayak kalian bisa jadi game developer, kalian bisa jadi website developer, terus Android juga bisa pakai React Native, terus ngoding sejak ada Node.js tuh kalian juga bisa membuat kayak aplikasi PC gitu juga pakai JavaScript. Jadi JavaScript tuh bahasa pemrograman yang sangat useful sih sekarang. Dia juga kayaknya sekarang bisa buat data science gitu deh. Ada library yang sudah mendukung dia gitu. Jadi kalau kalian udah belajar JavaScript, kalian bisa melakukan banyak hal. Jadi sangat recommended. Nah, terus oke, jadi ya itu menurutku itu bisa jadi motivasi sih teman-teman, biar kita semua tuh lebih bersemangat dalam mempelajari JavaScript ini. Habis itu cara pakai JavaScript tuh gimana? Ini saya buat. Jadi kan JavaScript itu awalnya dia tuh cuma bisa jalan di browser aja sampai nanti kalian bakal belajar yang namanya Node.js. Tapi sekarang ini udah. Jadi kalian bisa menggunakan JavaScript itu kalian buka browser, terus kalian buka inspect element. Nah, ini kayak gini kan. Terus di konsolnya ini, nah JavaScript itu bisa dijalankan di sini. Ini saya pakai yang dari saya pakai extension preview. Coba kalian ketik alert kepala bapak dia. Nah dia nongol gini kan. Alert itu adalah event yang buat nampilin kayak message gini dah. Nah dan banyak banget yang bisa kita pakai. Terus ya itu pengenalan singkat aja. Habis itu ini nah terus di JavaScript ini sebelum kita belajar jauh, kita harus punya beberapa bahan dasar yang kita miliki dulu biar ntar belajar kedepannya itu lebih enak. Biar ketika kita belajar memasak, membuat kue dan sebagainya itu kita udah ada dasarnya. Kita udah mengenal istilah-istilah dasarnya juga. Nah pertama ada tipe data. Tipe data tuh ada yang string, teks, kalian bisa buat kayak gini. Terus juga ada angka biasalah. Terus number, boolean benar atau salah, false true, atau kalian juga bisa pakainya tuh untuk false true tuh juga bisa kayak gini, 0 atau 1. 0 itu untuk false, 1 untuk true. Nah, ini kan 25 kan angka. Sebenarnya tuh yang bedain angka sama number sama string itu adalah di petiknya ini, guys. Jadi, kalian juga kalau misalkan let ukuran baju misal kalian bikinnya 13. Nah, 13 ini kan angka. Tapi kalau kalian kasih gini, dia jadi string. Nah, jadi perhatikan baik-baik ininya, petik 2-nya. Oh iya. Nah, kalau di JavaScript tuh titik koma ini nggak diperluin ya. Dia nggak ngasilin error. Jadi kalian mau kasih atau enggak tuh sama aja sebenarnya. Oke, terus setelah ini kalian coba kalian bisa nampilin ke ke konsol log tadi. Caranya ya udah kalian tinggal buka. Kalian bisa pakai extension preview
live preview kayak yang punya saya, atau kalian pakai live server gitu juga bisa. Nah terus kalau udah ini kan udah jalan ini, bentar kita hapus dulu, kita coba hilangkan ini dia lagi, kita coba jalankan. Bentar. Live preview kita jalankan di browser aja biar lebih mudah. Ini close. Nah terus kita lihat di konsol log, inspect di konsol. Nah nama Haji Rehan, umur 25, status menikah, false. Status menikah false, ini ya false. Terus ini tipe data string number boolean. Jadi kalian bisa ngecek tipe data itu dengan pakai type of spasi. Type of spasi nama, type of umur, type of sudah menikah. Nah terus tadi kan saya kan ngajarinnya ini kan buat nampilin tuh kita pakai console log, terus misal nama gini kan. Nah biar kalian itu lebih mudah dalam membaca hasil, dalam membaca datanya, kalian tuh bisa ngasih label kayak gini. Jadi dikasih string, habis itu dipisahin koma gini. Nah oke, terus oh tapi kayaknya kalau kalian pakai 01 itu boolean itu dia bakal kebacanya number deh. Cuman kalau misalkan sebagai logic dia works sih, harus seingat saya. Coba ya, sudah menikah. Ini kan berarti si sudah menikah dia ketimpa sama satu kan dari yang awalnya false. Coba kita running lagi. Sudah menikah satu, sudah menikah number. Oh iya, dia jadi number. Nah ini berarti dia bisa jadi logic. Cuman kalau misalkan kalian pakai kondisional nanti, kondisional berdasarkan tipe data, dia nggak lolos. Ya nggak usah dipusingin lah, ntar aja dah. Oke, habis itu kita belajar operasi dasar. Jadi di JavaScript ini kita tuh bisa menggunakan operasi dasar untuk penjumlahan, untuk aritmatika, untuk angka-angka number gitu bisa. Nah ini untuk tambah, kurang, kali, bagi. Oke. Nah hasil tambah, hasil kurang, hasil bagi ini sama lah ya. Nah terus juga kalian tuh bisa kombinasiin apa namanya string kayak gini. Jadi let sapaan sama dengan halo plus nama plus ini. Jadi ini nanti hasilnya tuh string dia. Kalian tuh bisa buat kayak gini juga. Tapi kalau di sini dia tuh kayaknya nggak bisa number deh. Coba ya kita pakai angka 1. Angka 1 halo 10. Nah, oke, dia bisa ditampilin, tapi coba kita cek type of-nya ya. Type of sapaan. Nah, dia jadinya string kan. Dia yang angka 1 tadi yang harusnya di aritmatika, karena dia digabung sama string-string, dia jadinya string juga gitu. Terus di JavaScript kalian juga bisa pakai logika. Logikanya tuh ininya jika ini maka ini, jika bukan ini maka bukan ini, gitu-gitu. Nah ini if umur lebih dari sama dengan, oh iya, jadi logikanya itu ada ini tuh lebih dari sama dengan, lebih dari, terus ini lebih dari sama dengan, terus ini kurang dari, terus ini kurang dari sama dengan gitu. Terus ada juga ini tuh atau, terus ini tuh dan, terus ini tuh bukan. Contohnya nanti ya kalian tahu ini aja dulu, nanti sambil jalan dijelasin. Jadi umur lebih dari sama dengan 18, berarti jika nilai umur itu nilainya itu lebih dari atau sama dengan 18, maka dia akan jalankan nama adalah orang dewasa. Tapi jika umur itu tidak memenuhi lebih dari sama dengan 18, itu dia akan ngeprint yang ini gitu. Nah, coba saya tanya, kalau coba aku tanyain, kalian pause dulu ya. Kalau misalkan dia umurnya 17, dia ngeprint apa? Terus kalau misalkan umurnya itu 18, dia ngeprint apa? Terus kalau 19 dia ngeprint apa?
Coba jawab dulu. Nah, kalau 17 dia tuh akan ngeprint masih anak-anak. Kalau 18 dia tuh akan ngeprint orang dewasa. Kalau 19 dia juga akan ngeprint orang dewasa. Nah, karena 17 dia kurang dari 18. Kalau 18 dia sama dengan 18. Kalau 19 dia lebih dari 18. Jadi dia memenuhi ini. Oh iya, ada satu lagi. Sama dengan sama dengan sama dengan. Terus logika itu juga bisa kalian kombinasikan dengan boolean. Boolean tuh yang tadi if benar salah tadi boolean. Jika sudah menikah, atau ini tuh berarti artinya jika sudah menikah bernilai true atau 1. Bentar, gegap. Dah. Nah, itu berarti kalian bacanya jika sudah menikah bernilai true atau 1, maka dia akan jalankan yang ini. Jika tidak, maka dia jalankan yang ini, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah menikah bernilai false, ini berarti jika sudah menikah bernilai false, maka dia akan jalankan yang ini. Atau enggak, ini itu juga bisa kalian ubah dengan gini. Jika sudah menikah itu datanya tidak ada atau datanya itu false, itu dia akan menjalankan yang ini, gitu. Karena dia kan memenuhi ini kan, gitu. Jadi if awal itu nilainya tidak harus bernilai positif gitu, teman-teman. Yang penting dia harus memenuhi. Yang penting jikanya itu harus memenuhi. Kalau memenuhi maka dia akan jalankan yang ini, gitu. Habis itu di function itu misal nih kalian ingin buat pengecekan if ngecek if nama lebih dari 1, print console log lebih dari 1. Terus kalau enggak log enggak lebih dari 1. Nah, kalau misalkan kalian punya nama sama dengan 1, terus nama sama dengan 2 sampai nama sama dengan 1000, kan capek ya kalau misalkan harus jalankan ini berkali-kali. Nah, kalian tuh bisa buat function namanya. Jadi kalian kalau misalkan ada hal-hal yang berulang itu kan bisa membuat function kayak gini. Jadi function itu formatnya tuh function sapa orang, ini tuh nama orang, nama functionnya function. Ini template-nya, jadi function nama functionnya apa, terus parameternya, terus ini kalian mau ngapain dalam sini gitu. Jadi ini nama functionnya sapa orang, params-nya tuh nama orang. Ini tuh adalah data yang akan dimasukkan ke dalam functionnya gitu, disebutnya tuh params. Nah, terus jadi cara makainya itu gimana, kayak gini. Jadi sapa orang, nama functionnya, buka kurung, terus params ininya, terus nama orang gitu. Itu cara makainya ya gampang itulah. Terus ini cek umur juga. Ini jadi di sini tuh kalian bisa masukin data apa aja. Begitu. Nah, ini dia kepanggil kan, cek umur. Gitu, pengenalan dasar. Bentar lagi nggak ya? Logic udah. Nah, ini coba kalian tes pemahaman dari yang udah
diajarkan barusan coba kalian kerjakan ini. Kalau udah selesai bisa komen di kolom komentar, atau ada yang nggak paham bisa komen juga. Semangat.